Bahwasanya tafsir-tafsir yang ada yang telah kita buka tadi, baik dari tafsir Ibnu Katsir maupun tafsir-tafsir dari Universitas Islam Madinah maupun tafsir dari kepengawasan Dr. Sulaiman. Contoh, orang ngingu ayam. Ada nggak yang di sini jamaah yang punya ayam? Ayam hidup. Apalagi rezeki duit. Duit itu pertama harus diinfakin sesuai dengan ijtihad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Brilian di channel Kawan Hijrah Blitar. Yaitu pada kesempatan kali ini kita akan mereaction, yaitu salah seorang dari Mubalek pusat di dalam Islam Jamaah Jukam 354 itu memberikan suatu nasihat kepada para ro'ayahnya yang menyebutkan bahwasanya wa mimma razaqnahum yunfikun, itu dengan menggunakan tafsirnya sendiri. Tanpa berlama-lama langsung saja kita reaction video rekaman tersebut. Infak. Saudara jamaah, infak itu perintah Allah di Quran, wa mimma razaqnahum yunfikun. Sebagai orang iman itu sebagian dari rezekinya diinfakkan. Nah, infak ini dari dalil Quran yang bunyinya wa mimma razaqnahum yunfikun itu, ya, ini pengertian yang mendasar ya, bahwa setiap rezeki yang datang ke kita itu tidak semuanya hak kita. Ada yang tidak menjadi hak kita. Semua rezeki. Jadi beliau di sini menyebutkan bahwasanya harta yang kita dapatkan dari kerja atau dari kita mendapatkan rezeki itu semuanya itu ada yang bukan milik dari kita. Jadi sebagian itu harus diinfakkan. Kecil sampai gede dia ngasih makan. Terus disembelih. Apa ayatnya Allah yang pertama? Disembelih itu keluar apanya? Darah kan? Darah itu oleh Allah diharamkan untuk dimakan. Berarti ayam ini kalau kita beli, ayam hidup kita sembelih, yang pertama yang bukan hak kita yang harus kita keluarkan apa? Darah. Darah bukan makanan kita, darah balik ke bumi. Habis itu bulu-bulunya dicabutin. Bulu-bulu juga bukan punya kita, bukan milik kita. Ya kan? Setelah bulunya bersih, apa yang dikeluarkan? Kotoran. Kotorannya khususnya kita buang. Pengambilan dari ayat wa mimma razaqnahum yunfikum di balik pusat tersebut itu langsung menggambarkan bahwasanya ketika kita itu ngingu ayam itu ketika disembelih itu harus darahnya itu ya harus dibuang. Itu adalah bentuk gambaran sebagaimana infak. Kita itu mendapatkan rezeki, kita mendapatkan uang atau makanan atau bentuk apa saja yang di situ merupakan rezeki dari kita itu harus disisihkan. Nanti kita akan mereaction dari video ini, kita samakan dengan tafsir yang ada, tafsir dari Arab Saudi. Di situ kita akan kita satukan. Di situ ada kecocokan atau tidak dari penjelasan Mubalek pusat tersebut. Sing mangan pelem dipangan sak kulit-kulite sak pelok-peloke. Sing ngene iku biasanya sapi, Bro. Mangan jambu air itu loh, langsung caplok-caplok. Sak upil-upile dipangan, sak biji-bijine dipangan. Iku jenenge wedhus, Bro. Saudara, Allah bilang wa yadribullahul amthalin nasi la'allahum yatafakkarun. Allah itu membuat gambaran untuk manusia supaya kita berpikir. Wa mimma razaqnahum yunfikun itu kalau ibu saya, beliau guru juga salah satu guru Quran hadis itu, ibu saya itu menerangkan sampai kalau dikasih orang
itu kebiasaan ibu saya saudara jemaah, dikasih orang itu loh, beliau nggak mau makan semua, dikasih makanan atau dikasih kue dari mana itu selalu, ini bagian keluarga kita, yang ini bukan, ditaruh di piring kecil-kecil kasih tetangga-tetangga, nggak semua dimakan. Apalagi rezeki duit itu pertama harus diinfakin sesuai dengan ijtihad. Beliau menyebutkan bahwasanya wa mimma razaqnahum yunfikun, di situ harus sesuai dengan ijtihad. Apalagi rezeki duit itu pertama harus diinfakin sesuai dengan ijtihad. Beliau juga menjelaskan bahwasanya ketika kita itu mempunyai rezeki itu sebagaimana perumpamaannya itu kita mempunyai ayam dan di situ harus sebagian itu harus ayam. Ada nggak yang di sini disisihkan ayam rezekinya sebagaimana ayam yang dipotong. Apakah penjelasan di dalam tafsir itu seperti itu? Maka kita langsung membuka tafsir yang ada. Jadi pada kesempatan kali ini kita tidak mempunyai kebencian terhadap orangnya selaku mubalik pusat tersebut. Akan tetapi di sini kita sebagai jamaahnya, mungkin kita itu sebagai mantan jamaahnya di dalam Islam Jamaah Jukam 354 itu meluruskan agar ketika seseorang atau ro'yah atau jamaahnya di situ mendengarkan, tidak langsung mentah dimasukkan ke dalam dirinya yang akhirnya dijadikan sebagai hujah, dan disampaikan pun juga dengan kata-kata yang sama, bahwasanya perumpamaannya itu sebagaimana ayam yang harus disisihkan bulu-bulunya, darahnya, tulangnya, seperti itu. Kita langsung membuka tafsir Ibnu Katsir. Di situ yang dijelaskan bahwasanya surat Al-Baqarah ayat 3, yaitu lafaz ayatnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Artinya yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan salat dan menafkahkan sebagian rizki yang kami anugerahkan kepada mereka. Maksudnya, dan mereka menafkahkan sebagian rizki yang kami anugerahkan kepada mereka, itu adalah maksudnya menafkahkan atau menginfakkan sebagian hartanya di jalan Allah dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Infak bisa berupa infak wajib seperti zakat, menafkahi keluarga dan lain-lain, dan bisa berupa infak sunnah seperti sedekah kepada fakir miskin, anak yatim, kaum kerabat, infak untuk masjid dan lain sebagainya. Dalam tafsir ini tidak dijelaskan bahwasanya seperti perumpamaannya ayam tersebut. Kemudian coba kita menggunakan tafsir Al-Muyassar atau Kementerian Arab Saudi, Kementerian Agama Saudi Arabia, yaitu menjelaskan bahwasannya wa mimma razaqnahum yunfikun itu adalah, dan dari sebagian harta yang kami anugerahkan kepada mereka, mereka mengeluarkan zakat yang wajib maupun yang sunnah dari harta mereka. Kemudian tafsir Al-Muqtasar atau Markas Tafsir Riyadh di bawah pengawasan Syekh Dr. Sholeh bin Abdullah bin Humaid atau yang disebut Imam Masjidil Haram, yaitu menjelaskan bahwasannya wa mimma razaqnahum yunfikun itu dalam maksud adalah mereka adalah orang yang gemar menginfakkan sebagian rizki yang mereka terima dari Allah, baik yang sifatnya wajib seperti zakat maupun yang tidak wajib seperti sedekah, demi mengharap pahala dari Allah. Seperti itu. Atau mungkin tafsir Min Fatil Qadir atau Syekh Dr. Muhammad Sulaiman Al-Ashghar, Mudathir Tafsir
Universitas Islam Madinah menyebutkan bahwasannya wa mimma razaqna yunfikun wa mimma razaqnahum yunfikun. Menurut Ibnu Abbas, kata infak di sini ialah zakat yang dikeluarkan dari harta mereka. Sedangkan menurut Ibnu Jarir, maksud dari infak adalah infak dalam arti luas yang mencakup zakat dan sedekah tanpa membedakan infak untuk kerabat atau lainnya, yang wajib maupun yang sunnah. Dan inilah pendapat yang benar. Dan di dalam pengataan atau nasihat dari Mubalek pusat tersebut menyebutkan bahwasannya penggunaan wa mimma razaqnahum yunfikun itu harus sesuai dengan ijtihad ini. Apalagi rezeki duit. Duit itu pertama harus diinfakin sesuai dengan ijtihad. Bahwasanya tidak ada di dalam sebuah tafsir menyebutkan bahwasanya wa mimma razaqnahum yunfikun di situ sesuai dengan ijtihad. Bahwasanya tafsir-tafsir yang ada yang telah kita buka tadi, baik dari tafsir Ibnu Katsir maupun tafsir-tafsir dari Universitas Islam Madinah maupun tafsir dari Kepengawasan Dr. Sulaiman, di situ tidak ada menyebutkan bahwasanya infak itu sesuai dengan ijtihad, apalagi ijtihad keimaman di dalam Jokam Islam Jamaah 354. Dan bahwasanya di situ yang akhirnya dengan penyebutan wa mimma razaqnahum yunfikun, di situ menjadi banyak sekali hasil ijtihadnya, bahwasanya yang mempunyai harta 10 juta ke atas sampai 25 juta itu sedikitnya infak 2,5%. 25 juta sampai 40 juta itu infak sedikitnya 5%. Dan juga infak sedikitnya 7,5% yang memiliki keuangan atau harta yang senilai 40 juta 1 sampai 50 juta, dan 50 juta 1 ke atas itu mempunyai kewajiban sedikitnya infak 10%. Itu adalah ijtihad yang telah ada di dalam Islam Jamaah sejak dulu sampai sekarang. Seperti itu. Bahwasanya kalau kita sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, ya selayaknya kita itu mempunyai faham seperti fahamnya para sahabat, tabi'in, tabi'in, seperti itu. Jadi dalam sebuah reaction video kali ini, kita tidak menyudutkan orang yang nasihatkan seperti itu. Akan tetapi kita di sini mereaction bahwasanya nasihat yang dilontarkan kepada jamaahnya, di situ kita yang reaction seperti itu. Bahwasanya penjelasan-penjelasan di situ kita harus harus teliti, harus meneliti juga itu adalah kefahaman dari para sahabat atau bukan, kefahaman dari para ulama usholihin atau bukan, tabiin atau bukan, seperti itu. Bahwasanya yang telah kita kembalikan ke tafsir tadi, tidak ada penyebutan wa mimma razaqnahum yunfikun sebagaimana gambarannya ayam seperti itu. Akan tetapi di situ menjelaskan bahwasanya kewajiban ketika kita itu mempunyai rezeki, di situ harus diinfakkan, baik infak berupa zakat yang wajib maupun sedekah-sedekah kepada keluarganya, kepada sanak famili dan orang lainnya fakir miskin dan seperti itu. Dan tidak ada kata-kata di dalam tafsir tersebut seperti ketentuannya ijtihad dari keimaman. Semoga bermanfaat dari video ini. Banyak kekurangannya minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.